Keramaian dan kesibukan ini terjadi di berbagai sudut kota. Kehadiran pasar berkaitan erat dengan peradaban masyarakat. Tatanan sosial yang terjaga selama ratusan tahun mewariskan warna yang unik. Bukan hanya aspek ekonomi, interaksi sosial turut terbangun sesuai dengan ciri masing-masing. Dari pusat kota Jakarta, inilah kisah 3 pasar legendaris di ibu kota. Berdiri sejak 1820, Pasar Baru yang terletak di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat adalah salah satu dari 3 pasar tertua di ibu kota. Pada awal abad ke-19, konsep pembangunan Pasar Baru dituangkan langsung oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Herman Willem Daendels. Pasar Baru sengaja dibangun saat pusat pemerintahan dipindahkan dari Oud Batavia atau sekitar Kota Tua ke wilayah Weltevreden atau sekitar Lapangan Banteng. Pasar Baru didirikan untuk menunjang kebutuhan warga Eropa dan Belanda yang ketika itu semakin banyak datang ke Batavia. Sementara itu, nama Pasar Baru diambil dari gabungan kata dalam bahasa Belanda dan Indonesia, yaitu Pasar Baru. Nama ini sekaligus menandakan Pasar Baru merupakan pusat belanja paling elit pada zamannya. Ya, disebutkan Pasar Baru karena adalah pasar yang betul-betul baru dibangun di zamannya. 1821 itu era kebangkitan Eropa, era kebangkitan Hindia Belanda. Nah, di tahun 1820 itu kebangkitan ekonominya mereka. Jadi mereka membangun pasar untuk membangkitkan perekonomian. Lokasi Pasar Baru yang berdekatan dengan aliran Kali Ciliwung menarik warga Tionghoa untuk berdagang di sana. Ditambah pada 800-an, etnis Tionghoa memang banyak bermukim di sekitar wilayah itu. Hal ini ditandai dengan berdirinya salah satu kelenteng tertua di Jakarta, yaitu Kelenteng Sintek Biok, atau saat ini dikenal dengan Vihara Dharma Jaya. Tempat ibadah yang terletak di salah satu gang sempit Pasar Baru ini telah berdiri sejak 1698. Berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-20, percampuran etnis di Pasar Baru mulai terjadi. Hal itu tampak dari berdatangannya imigran dari India pada 1920 dan berlanjut setelah era kemerdekaan pada 1950. Produk berupa garmen dan tekstil merupakan barang dagangan yang dibawa ke sini. Beberapa toko yang telah ada sejak puluhan tahun silam masih bertahan. Produk andalannya berupa jas dan busana wanita. Bahkan, toko busana kini cukup mendominasi kawasan Pasar Baru. Dulu kalau zaman dulu saya kata dari zaman orang India dia datang orang ke sini. Awal-awalnya sih cuman tekstil 1 orang aja dulu datang, mungkin dari keluarganya, dari teman apa segala makin banyak gitu. Karena makin menguntungkan lah kalau tekstil itu kan istilahnya kan, daripada apalagi sama jahit segala macam ya gitu ya. Lebih menguntungkan lah daripada kita jual barang jadi seperti kayak jam apa kan 1 paket. Kalau jahit kan bahan berikut jahit udah berubah harga kan, berubah jadi komplit jadi 1 paket. Bisa dibilang paling sekitar 10% lah. 90 orang India data-data kalau tekstil di sini. Jadi kalau misalnya di sini tekstilnya ada sekitar 40, paling orang Chinese paling 3-4 gitu, nggak banyak. Chinese itu dagang apa? Chinese kebanyakan di sini jam, sepatu, sama emas. Kebanyakan itu aja kebanyakan. Tekstil ada, tapi 1, 2, 3 orang aja, nggak lebih. Gitu. Mayoritas orang India ada gitu.
Kehadiran pedagang multi etnis di Pasar Baru membuat pusat perdagangan ini dikenal sebagai pasar terlengkap pada zamannya, khususnya bagi kalangan menengah ke atas. Tidak hanya menjadi pusat belanja, Pasar Baru menawarkan wisata kuliner legendaris yang telah ada selama hampir setengah abad. Nama restoran Bakmi Gang Kelinci mungkin sudah tersohor di tengah masyarakat Jakarta. Warung bakmi ini didirikan oleh seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Fatmawati pada 1957. Perjalanan Fatmawati membangun bisnis ini tidak mudah. Ia memulai dengan membuat warung bakmi kecil-kecilan di rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Kelinci, Pasar Baru. Dulu ya tahun 57 saya jual di belakang Pasar Baru Globus itu ada tukang minuman situ depan rumah orang. Ya. Jadi udah rame, yang punya toko mau jual sendiri. Jadi saya mesti keluar. Nah, tahun 60-an ya, saya 61-an keluar dari situ. Cari tempat terus nggak dapat pindahan. Jadi orang tua saya tinggal di situ. Jadi di rumah aja jual, jadi gitu. Jadi kita pindah di rumah aja. Lama-lama tamu langganan saya kembali lagi. Saya tiap hari sama suami saya ke Pasar Baru. Pegatin nemuin tamu-tamu supaya saya pindah di sini gitu. Jadi begitu. Jadi lama-lama ramai lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai masakan selain bakmi seperti nasi goreng dan mie goreng tersedia. Namun, mie ayam jamur adalah hidangan yang telah ada sejak restoran ini didirikan. Ini salah satu menu yang cukup disukai oleh masyarakat di Bakmi Gang Kelinci ini adalah mie ayam jamur. Konon katanya sejak tahun 1957 rasanya tidak diubah karena resepnya juga tidak diubah. Kita cobain ya. Rasa yang terjaga menjadi faktor utama restoran itu masih diminati sejumlah pengunjung Pasar Baru. Biasanya sih kalau nggak nasi goreng, bakmi ayam. Ya memang cita rasanya sih agak beda ya. Gimana tuh? Ya lebih gurih aja. Terus ya memang kayak rasanya nggak beda ya. Biasanya kan semakin lama suka agak berubah ya. Bagi Fatmawati, menjaga cita rasa selama puluhan tahun adalah hal yang harus dilakukan. Selama ratusan tahun, Pasar Baru terus hidup dengan menyajikan berbagai kebutuhan masyarakat. Namun, pamor pasar legendaris yang satu ini kian redup seiring perkembangan zaman. Pasar Baru memang masih ramai dikunjungi. Hanya tujuan utama masyarakat datang kini tidak sekedar berbelanja. Menjadi pusat garmen dan tekstil di Indonesia,
Pasar Tanah Abang dikenal di seluruh negeri, bahkan hingga mancanegara. Berdiri sejak 286 tahun silam, kawasan perdagangan itu kini tampak megah dengan arsitekturnya yang khas. Pasar Tanah Abang merupakan pasar tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara. Perputaran uang dalam sehari di pasar ini bisa mencapai 250 miliar rupiah dari sekitar 20.000 kios. Tak aneh, dari tepi jalan hingga ke bagian dalam pasar tak henti orang berlalu lalang. Mulai mengangkut barang, menjajakan dagangan, sampai yang datang untuk menawar harga. Pasar Tanah Abang dibangun pada 1733 oleh seorang tuan tanah Belanda saat itu, Justinus Vink. Pada 1735, Pasar Tanah Abang resmi beroperasi. Izin operasi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial ketika itu sebagai tempat perdagangan tekstil dan kelontong. Awalnya, Pasar Tanah Abang hanya dibuka pada Sabtu. Di Jakarta 1735 kita dalam kondisi berada di bawah kekuasaan sebuah company namanya VOC, Verenigde Oost-Indisch Company. Jadi tanah-tanah memang banyak dikuasai tuan tanah dan dikuasai oleh beberapa centeng, ya, oleh beberapa orang gitu. Sehingga pada akhirnya penguasaan atas ruang-ruang perekonomian itu selalu dikuasai oleh orang-orang tertentu. Ada berbagai versi alasan mengapa dahulu kawasan ini disebut Tanah Abang. Dinamakan oleh dengan alasan bahwa di situ dulu lokasinya berada di atas puncak bukit, jadi di atas perbukitan agak tinggi dia, makanya disebut Tanah Abang. Atau orang mungkin kalau sekarang tanah tinggi gitulah, ya. Tapi yang versi lain Tanah Abang itu karena dulu di situ bukitnya warna merah, jadi disebut Tanah Abang karena abang itu bahasa Jawa artinya merah, gitu ya. Jadi Tanah Abang itu tanah merah, jadi memang bukitnya berwarna merah gitu, makanya disebut Pasar Tanah Abang, Pasar Tanah Merah karena dulunya memang merah. Pada masa awal berdirinya, etnis Tionghoa di Batavia mendominasi perdagangan di Tanah Abang. Namun, perdagangan di pasar ini sempat lesu setelah terjadi tragedi pembantaian etnis Tionghoa di Batavia oleh pemerintah kolonial pada 1740. Pada abad ke-20, pasar Tanah Abang kembali hidup. Ketika itu, banyak saudagar asal Arab dan Tionghoa yang bermukim di kawasan Tanah Abang. Toko pernak-pernik oleh-oleh haji yang berasal dari Arab hingga kini masih banyak ditemui di sekitar pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang berdiri di lahan seluas 82.000 meter persegi. Pasar terdiri atas 6 blok besar, yaitu Blok A, B, F, dan G, serta 2 blok lain berada di luar bangunan pasar lama, yaitu Blok Auri dan Metro Tanah Abang. Salah satu blok yang paling dikenal adalah Pasar Tanah Abang Blok A. Blok ini merupakan kawasan perdagangan terbesar. Revitalisasi dilakukan pada 2003, mengubah wajah Pasar Tanah Abang Blok A. Pengelola mencatat ada 7.834 kios di dalamnya dengan 5.000 lebih pedagang. Kita punya jumlah kios yang terbesar dibandingkan pasar-pasar yang ada di sini. Terus kemudian kita juga punya pengelolaan yang sedemikian rupa, konsepnya lebih modern gitu, pasar dikemas modern. Jadi awareness orang sudah berubah nih. Yang tadinya mau ke pasar agak males gitu kan, yang mungkin karena di kita itu kalangan yang datang ini itu kalangan dari kalau saya bicara SES-nya
Itu dari kalangan paling bawah sampai kalangan paling atas itu mereka datang ke sini. 90% pedagang khususnya di Blok A adalah grosir. Pasar Tanah Abang memang dikenal sebagai surga bagi mereka yang mencari pakaian dalam jumlah banyak untuk dijual kembali. Nyari barang buat dagangan, pakaian anak, pakaian dewasa, kalian dalaman gitu. Berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali ke sini? Kalau lagi ada ramenya 2 minggu sekali, Senin sama Kamis. Itu kalau lagi rame. Kalau lagi sepinya ya sekali seminggu. Sekali datang tuh biasanya beli berapa banyak? Ya kadang-kadang kalau lagi sepi sekarung, kalau lagi rame ya ada 2 karung. Karena di sini lebih komplit, lebih bermutu, kualitasnya juga banyak yang bagus di sini. Dari tahun ke tahun, kawasan Tanah Abang dikenal sebagai pusat tekstil dan garmen. Hal ini juga dikuatkan dengan banyaknya industri konveksi rumahan di sekitar pasar. Salah satunya ada di RW 02, Kelurahan Kota Bambu Utara. Hanya berjarak sekitar 3 km dari pasar Tanah Abang, ada puluhan rumah tempat usaha konveksi. Para pengusaha konveksi ini memproduksi berbagai jenis busana untuk dipasarkan di Tanah Abang. Pasar Tanah Abang itu kan terkenal pasar terbesar se-Asia kan. Ya, kita nyoba-nyoba, ada temen nawarin, kita nyoba, terus alhamdulillah kok jalan sampai sekarang. Kadang dari daerah-daerah sih Bang. Iya, kadang dari Lombok, kadang dari Jawa sendiri, misalkan daerah Pekalongan juga ada yang pada kesini beli kerudung kan, yang pada belanja. Di tengah hiruk-pikuk kawasan Tanah Abang, ada sebuah museum yang memamerkan berbagai kerajinan budaya tekstil khas Indonesia. Berbagai jenis kain seperti kain batik dan pakaian khas Nusantara dipamerkan di gedung yang sudah berdiri sejak abad ke-19 itu. Pada 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mendapat mandat mengelola gedung ini. Setahun kemudian atau pada 1976, Museum Tekstil resmi berdiri hingga saat ini. Museum Tekstil hadir sebagai pelengkap untuk menjadikan kawasan Tanah Abang lokasi wisata. Nama Pasar Senen mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat ibu kota. Selama puluhan, bahkan ratusan tahun, pasar tertua di Jakarta ini menjadi pusat belanja ikonis. Pasar Senen dibangun pada 30 Agustus 1735. Perancangnya adalah Justinus Fink yang juga mendesain Pasar Tanah Abang. Pasar Senen beroperasi beberapa bulan lebih dahulu dibanding Pasar Tanah Abang. Pasar ini dibangun di atas lahan milik anggota Dewan Hindia Belanda, Cornelis Castellenden. Pada awal beroperasi, pasar yang dahulu dikenal sebagai Vink Pasar itu hanya beroperasi pada Senin.
untuk menjual berbagai bahan kebutuhan pokok. Etnis Tionghoa di Batavia juga memulai usaha perdagangannya di kawasan Senen. Juga awalnya nggak elektronik gitu loh. Awalnya nggak elektronik, ya awalnya ya sama kebutuhan pokok sehari-hari. Apa jadi pusat elektronik ke sininya ya sengaja membuat diferensiasi dengan sendirinya karena nantinya kawasan itu adalah kawasan elit. Kalau Senen ya, Tanah Abang juga elit, cuman agak jauh dikit gitu. Kalau Senen itu memang dekat dengan tangsi militer ya, dekat dengan rumah gubernur jenderal gitu. Makanya yang dijual ya akhirnya produk-produk terbaru walaupun nanti dipindahkan ke pasar baru setelahnya. Dalam perkembangannya, kawasan sekitar Pasar Senen juga dikenal sebagai lokasi berkumpul intelektual muda pra-kemerdekaan dan sejumlah seniman era Pujangga Baru. Tidak jauh dari lokasi pasar, tepatnya di sekitar Jalan Kuitang, hingga kini masih cukup banyak berdiri toko buku. Inilah toko buku yang telah lama ada dan menjadi sumber referensi bagi para intelektual serta mahasiswa. Ya itu tempat banyak anak muda, mahasiswa, pelajar waktu itu kalau mau nyari buku di situ. Makanya tidak sedikit kemudian mereka bikin perkumpulan-perkumpulan gitu. Dan memang betul banyak sekali perkumpulan pelajar yang kemudian menjadi sumber semangat pergerakan di situ. Tetapi lokasinya persisnya justru di Jalan Menteng Raya nomor 31, yaitu di Gedung Juang, kemudian di Jalan Perapatan 10. Nah, itu tempat markas-markas pemuda untuk membicarakan persoalan kemerdekaan. Pasar Senen sebagai pusat perekonomian dan hiburan semakin berjaya pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pada 1960, proyek Senen dibangun dengan menjadikan pasar lebih besar, disertai fasilitas penunjang seperti terminal bus dan stasiun Senen. Saat itu, barang yang dijual di Pasar Senen didominasi produk elektronik asal Jepang. Perjalanan Pasar Senen bertahan melawan waktu dihiasi sejumlah insiden kebakaran. Kebakaran pertama terjadi pada peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari yang menghanguskan sebagian besar bangunan Pasar Senen. Selanjutnya, 8 kali pasar yang terdiri atas 6 blok ini mengalami kebakaran hingga terakhir pada 2017. Proyek revitalisasi pun dilakukan untuk mengembalikan hegemoni perekonomian Senen. Dalam konteks bahwa Pasar Senen itu tidak lagi seperti yang terkesan di masyarakat, kumuh, banyak copet, atau tidak nyaman lah untuk didatangi. Setelah kita lakukan revitalisasi, kita melakukan pembenahan-pembenahan terkait masalah tersebut. Nah, sampai saat sekarang ini kita sudah melakukan penataan, baik itu konteksnya bagaimana pedagang itu berjualan dengan baik, juga bagaimana pedagang itu melayani konsumen itu dengan baik, sehingga konsumen itu merasa betah dan nyaman datang ketika ke Pasar Senen Blok 3. Salah satu bangunan yang sudah berfungsi penuh pasca kebakaran terakhir adalah Pasar Senen Blok 3. Pembangunan dilakukan di kawasan Pasar Senen Lama seluas 17.000 meter persegi. 3.531 kios tersedia untuk berbagai jenis dagangan, mulai bahan kebutuhan pokok seperti beras, sayuran, dan daging, hingga kios kelontong seperti jam tangan dan kacamata ada di sini. Khusus lantai 2, kawasan ini dipenuhi pedagang pakaian bekas impor yang telah lama menjadi daya tarik di kawasan Senen. Di era 90-an hingga tahun 2000-an, kawasan Pasar Senen cukup dikenal dengan keberadaan
pakaian-pakaian sisa impor atau pakaian bekas seperti ini. Nah, pakaian-pakaian jenis ini masih cukup diminati karena harganya yang cukup miring. Dulu kalau belanja ke kawasan ini harus berhadapan dengan kesemerawutan dan identik dengan pasar yang becek. Namun setelah revitalisasi dilakukan, masyarakat yang ingin mencari pakaian-pakaian jenis ini bisa mengunjungi kawasan ini dengan aman dan cukup nyaman. Penjualan pakaian bekas di Pasar Senen sebenarnya sudah dilakukan sejak 1970-an. Namun, jumlah kios membludak pada 1990-an. Mulai saat itu, Pasar Senen dikenal sebagai lokasi untuk mencari pakaian bekas impor. 300 barang impor. Ya, sejarahnya dulu ada beberapa orang bawa barang ini dari Kuala Tunggal Jambi. Terus dia coba masuk, kita dagang dulu di halaman parkir. Alhamdulillah cukup ada peminat, cukup ramai lah. Akhirnya dia bawa barang banyak-banyak, akhirnya jadi berubahlah dagang orang itu semuanya jadi pakaian second. Di Senen ini untung ada pakaian bekas, Pak. Kalau enggak Senen ini udah kayak pasar mati. Di pakaian bekas inilah yang hidup di Pasar Senen. Berbagai jenis pakaian mulai kaos, kemeja, jas, hingga gaun tersedia di sini dengan harga jauh lebih murah. Saat siang berganti malam, salah satu lahan parkir di Pasar Senen disulap menjadi lokasi ratusan pedagang yang menjajakan kue basah dan kering. Tempat ini dikenal sebagai Pasar Kue Subuh Senen. Pasar tersebut diketahui telah ada pada 1970-an dan selalu buka dari malam hingga menjelang subuh. Kehadiran Pasar Kue Subuh mewarnai perjalanan bertahannya kawasan perdagangan tertua itu. Hiruk-pikuk penjual dan pembeli semakin menguatkan, denyut perekonomian di Pasar Senen seolah tidak pernah berhenti.